Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Semburan belerang menyebabkan puluhan ton ikan mati di Danau Batur Kintamani, Bangli. Akibat protes sopir truk, aktivitas pelabuhan Gilimanuk lumpuh. Tim Basarnas Denpasar mengevakuasi seorang pendaki asal Swiss yang mengalami kecelakaan di lereng Gunung Rinjani. Semburan belerang di Danau Batur Kintamani, Bangli merupakan siklus tahunan, namun dampaknya luar biasa. Ikan di jaring apung milik warga sekitar banyak yang mati. Semburan belerang tahun ini berlangsung sejak tanggal 9 Juli lalu. Penyebabnya faktor cuaca dingin dan angin kencang yang memicu air bawah danau naik sehingga warna air di permukaan Danau Batur menjadi putih. Semburan belerang paling parah terjadi di pesisir timur danau meliputi wilayah Desa Trunyan, Tangun Titi, Cemara Landung hingga Abang Songan. Kabarnya di daerah ini lebih dari 30 ton ikan mati terkena belerang. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan atau PKP Bangli sebelumnya sudah memperingatkan warga agar segera memanen ikan agar tidak mengalami kerugian. Saat ini kondisi memang semakin mengeras, kemudian air danau kelihatan lebih memutih, sejalan dengan tiupan angin yang sangat kencang di lokasi, kemudian juga seiring dengan suhu dingin pada bulan Juli ini, sehingga terjadi perputaran air bawah naik, air permukaan turun. Nah, terjadilah semburan belerang yang kita sebut fenomena upwelling. Masyarakat diminta tidak membuang ikan yang mati sembarangan, karena bangkai ikan jika dikumpulkan bisa jadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Kapal motor penumpang Agung Samudra 18 kandas saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pada Selasa dini hari 15 Juli. Menurut otoritas Pelabuhan Ketapang, sekitar pukul setengah 12 malam waktu setempat, kapal tidak kuat melawan arus di tengah Selat Bali sehingga akhirnya tertahan. Menurut salah seorang penumpang IGD Tirta, ia sudah merasakan ombak besar sejak kapal bertolak dari Ketapang. Oh, masih tahu. Masih tahu dia. Langsung masih tahu. Tapi menurut Bapak di atas kapal tadi tuh ombaknya memang gede tadi? Wih, luar biasa gedenya. Dari baru jalan tuh tahu. Udah Betul. Kita akan tetap berdoa. Ya. Akhirnya kapalnya dikasih tahu kalau sudah kandas ya. Gini dia. Masuk di ruangan penumpang, kapalnya agak gini. Goyang. Tim Satpol Airut langsung mengevakuasi seluruh penumpang. Evakuasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pukul 2 dini hari dengan menyelamatkan 16 penumpang. Tahap kedua pukul 3 dini hari, tim Satpol Airut mengevakuasi 26 orang penumpang. Seluruh penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan oleh tim kantor kesehatan pelabuhan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Otoritas pelabuhan masih terus memantau kondisi kapal dan akan terus memberikan informasi perkembangan kapal. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Kemacetan panjang terjadi sejak Rabu dini hari di Jalan Denpasar Gilimanuk hingga Hutan Cekik. Penyebabnya aksi protes para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, sehingga berdampak lumpuhnya operasional kapal penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk. Truk yang mengangkut logistik harus antre hingga 10 km dari pelabuhan. Sementara kendaraan pribadi dialihkan ke gang kecil di sekitar Kelurahan Gilimanuk.
Sopir truk Mariono mengatakan ia harus antri sejak pukul 4 dini hari. Ia mengaku mendapat informasi ada pembatasan belasan kapal LCT yang mengangkut kendaraan truk untuk beroperasi. Mulai jam 4 pagi, Mas. Jam 4 pagi. Nggih. Tahu nggak? Dikasih info nggak kenapa kok bisa antri gini? Enggak dikasih, kenapa enggak dikasih? Nggak dikasih tahu ya. Heeh. Kalau dengar-dengar di lapangan apa katanya? Katanya kapalnya cuma jalan 2. Bahkan beredar kabar di kalangan sopir, ada petugas pelabuhan yang memilih-milih kendaraan untuk dinaikkan ke dalam kapal. Supir itu udah sabar nih Pak, sehari semalam udah nahan ya di sini ya. Giliran kita antri nih Pak, nggak sesuai antrian, pilih-pilih mobil dia Pak. Oke Mas, dari jam berapa tadi Mas? Antrinya? Dari kemarin Pak saya Pak. Jam berapa itu? Sore? Kemarin sore ya. Sore. Ini udah mau sore lagi nih. Oh gitu. Tapi antriannya nggak beres tuh. Ya katanya sih ombak gede apa LCC katanya nggak berangkat kapalnya. Hingga berita ini ditulis, kabarnya sejumlah kapal mulai kembali beroperasi sejak pukul 9 pagi waktu setempat. Namun antrian masih terlihat hingga Rabu siang hari. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Amblesnya jalur utama Denpasar Gilimanuk di Bajre Tabanan mengakibatkan jalan nasional di Karangasem padat merayap. Kondisi ini diperparah, truk tronton berukuran besar dari dan menuju pelabuhan Gilimanuk dialihkan ke sejumlah jalur alternatif, termasuk jalur nasional di Karangasem. Kecelakaan tunggal akibat truk tronton bermuatan semen terguling di tanjakan di jalur Tengkorak Bukit Brina makin memperparah kemacetan di jalan nasional lintas Singaraja, Karangasem, Kelungkung menuju Denpasar. Pengemudi truk diduga kehilangan kendali saat hendak berbelok di tikungan. Akibatnya roda belakang truk terperosok ke sisi jalan. Polsek Abang dan Satlantas Polres Karangasem mengerahkan anggotanya untuk mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan. Memang ada kendaraan truk sempat terperosok karena mungkin salah ngambil haluan ya, sehingga ban belakang terperosok. Namun pada saat itu anggota Polsek Abang di backup oleh Satlantas Polres Karangasem sudah bisa melakukan tindakan pengaturan, kemudian dengan jalan buka tutup. Selamat malam, Komandan. Untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan nasional lintas Singaraja Karangasem menuju Kelungkung dan Denpasar, Polsek Abang mengerahkan anggota untuk mengatur dan memantau arus lalu lintas di jalur Bukit Brina. Sementara Polres Karangasem memantau jalur Bukit Sangyang Ambu, Bukbuk, hingga Manggis selama 24 jam. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.